Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini tadi sudah direview mengenai ulul himmah dan lawannya latulul himmah, yang kapan kita bahasnya pelan-pelan ya. Sebagaimana ini saya penafsiran mengenai pendapat para ulama mengenai ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku disini jagalah itu maknanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atibuhum mu'allimuhum. Tapi dalam beberapa yang lain ada sedikit perbedaan tapi bukan bertentangan. Kemudian ada juga misalnya di dalam tafsir At-Tabari itu disebutkan bahwa ku anfusakum wa ahlikum nar itu ialah maknanya ialah apa namanya, i'malu bi ta'atillah, dan dengan demikian sepertinya konsekuensinya berbeda, memang berbeda, tetapi ini masih ada rangkaiannya, itu baru apa namanya satu bagiannya ya. Jadi taat kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, kemudian memerintahkan keluarga untuk senantiasa mengingat Allah, khawatir takut dari api neraka dan lain-lain. Nah, yang ini semua juga apa namanya, insya Allah nanti akan kita bahas setelah pembahasan dari atibuhum ini selesai. Ya, ini juga belum tidak membahas mengenai wa'allimuhum. Wa'allimuhum kita bahas kaitannya dengan bahwa takdir itu haruslah dengan ilmu. Kalau tidak, itu namanya bukan takdir. Sama halnya banyak orang yang rancu antara tawakul dengan tawakul. Tawakul itu orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah dan melakukan persiapan yang sebaik-baiknya. Suatu ketika ada ahlul Yaman, mereka ini berangkat berhaji. Namanya berhaji berarti pasti ke Mekah. Tidak bawa sabu, tidak bawa bekal. Ketika ditanya, mereka mengatakan, nahnu mutawakkilun, kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Mekah mereka meminta-minta kepada penduduk Mekah, karena desaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, fatazawwadu wa tazawwadu, dan berbekallah, fa inna khairu zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan demikian maka kata takwa di sini mengacu pada apa? Fatazawwadu, dan berbekallah, hubungannya dengan ahlul Yaman tadi. Sehingga ketika mengatakan, oh yang penting itu bukan bawa bekal, yang penting itu kita yang takwa. Sebagian orang mengatakan demikian. Ini perlunya kita ngecek ini di sini. Nah, mudah-mudahan majelis kita malam ini termasuk di antara bagian dari takwa. Yakni kita menyiapkan bekal, senajan anak besokeh. Kita menyiapkan bekal. Watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Yang dalam urusan anak ini
walaupun ayatnya berkenaan dengan waris, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ingin selamat itu adalah falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Itu ayatnya kan pertama kali menyampaikan begini, wal yakhsha, tidaklah takut, wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sehingga dari makna dari perintah perintah wal yakhsha falyattaqullah terkandung di dalamnya melaksanakan apa yang diperintahkan, yakni menyiapkan bekalnya, bersungguh-sungguh menyiapkan bekal, bersungguh-sungguh berusaha mengilmui, sehingga didiknya sungguh-sungguh dan pada saat yang sama tawakkul ala Allah juga bersamaan. Bukan usaha dulu baru tawakal. Ya. Karena hadis mengenai ikatlah dulu itu kemudian itu bukan kata-kata dulu. Itu sambungannya kan wadah. Cuma sering diterjemahkan sebagai ikatlah dulu baru kemudian bertawakal. Akhirnya orang membawa ini gara-gara terjemahan ya. Akhirnya orang beranggapan tawakal itu ini gara-gara bertawakal. Padahal tawakal itu ya di awal, dan tawakal itu adalah syarat iman. Kita terus kembali berkenaan dengan pembahasan kita. Yang lalu kita sempat membahas mengenai peringatan seruan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar tidak mengecilkan himmah, tidak menjadikan rendah himmah itu, karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku belum pernah melihat sesuatu yang menghalangi kemuliaan kecuali himmah yang rendah. Dan kita sudah bahas orang yang baik bisa menjadi guru disebabkan terkumpulnya dua hal. Apa dua hal itu? Dunul himmah yang cetek, sunaulah gede, jebule ning golek sing ecek-ecek, dan hawa nafsu yang melambung tinggi. Sebaliknya orang sing ora karu-karuan, ora genang pol, sangat rusak, bisa menjadi baik manakala terkumpul dua hal, yakni himmah yang sangat tinggi itu, tingginya himmah dan khususnya jiwa. Berkenaan dengan adab ini, ada hal yang perlu kita cermati yang kita anggap sebagai takdir pendidikan dan penempaan adab. Jika tidak hati-hati maka akan berubah hanya menjadi pembiasaan saja, ikhtiar. Hanya kebiasaan. Mereka menerapkan, mereka melakukan, mereka mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Mereka taukir menunjukkan perilakunya, perilaku hormat kepada guru, perilakunya, tapi itu sebatas kebiasaan dari saja, sebatas perilaku dari saja, tidak membekas pada jiwa. Apakah cium tangan, jabat tangan kita ajarkan pada anak nggak penting? Bukan demikian. Melainkan harus kita pahami bahwa bukan berjabat tangan dan mencium tangan guru semata-mata itu yang dinamakan adab. Adabmu kepada guru jika dia hanya gerak-gerik badan. Maka di dalam taklim ta'lim itu disampaikan wa ta'limil ustaz wa tauqiri, sikap batin dulu baru kemudian jadi ada sikap batin disertai dengan tindakan zahir dalam bentuk menghormati diri.
Nah, bukan pula mengucapkan salam tanpa sungguh-sungguh mendoakan yang disebut adab. Apalagi cuma yel-yel. Saya paling bisa kalau lagi ngisi kegiatan tanya apa kabar hari ini, jawabannya ke PKP bodoh. Tanya halo, jawabannya ini ketemu sopo betul, jawabannya KPI. Itu artinya saya bukan berhadapan dengan guru, tapi berhadapan dengan robot. Saya khawatir yang ngasih training juga demikian, tidak tahu ini gone ning ndi. Gitu ya. Sehingga itu contoh sederhana. Bahwa ice breaking juga boleh training. Ice breaking itu sesuai dengan namanya juga ice breaking. Itu dipakai kalau sudah suntuk sedino belum atau dino belum dari pagi sampai jam 10 bengi umpamane. Nah, pas lagi jenuh itu perlu ice breaker. Kuwi kanggo sing perlu pemecah kebeguan. Saiki ora ya. Malah iki sing digawe dolan. Lagi semangat isu wis nganggo ice breaking. Urung ngono kok wis dipecah. Maka tidaklah kita akan sampai pada pendidikan adab kepada anak-anak, terlebih pada anak di sekolah, kecuali apabila benar-benar mendidik hatinya dan membentuk sikapnya. Sesungguhnya sikap itu adalah perbuatan hati. Jadi kita bersinggungan dengan amalul qulub, amalan-amalan hati. Jadi sikap itu adalah perbuatan hati, gerak-gerik dan perbuatan hati terhadap sesuatu, bukan semata gerak-gerik zahir yang tampak. Betapa banyak orang yang gerak-gerik fisiknya tidak menandakan gerak-gerik hatinya. Alhamdulillah kita dapat pelajaran banyak dari peristiwa-peristiwa politik ya. Nanti saya bukan mau ngajak mikirin politik. Itu ya harus sepakat. Gimana menurut pendapatnya? Kalau pendapat saya ini kok sama ini. Saya bukan ketua parpol. Ngomongi kakean waktu sudah dipikir masih buruk. Waduh, ambillah bagian. Ada riwayatnya baik, tapi masya Allah maknanya bagus. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berkata kepada bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang, banyak orang. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan anta ala tarra min turul Islam. Setiap kamu, satu orang dari kamu, every single of you. Bahasa Inggris semata-mata karena sedikitnya pasangan saya untuk menggambarkan iya kamu posisi itu tiap-tiap kamu itu bertanggung jawab atas satu benteng dari benteng-benteng penjagaan Islam. Raiso dipanggil. Lah kalau kita ini sedang jaga benteng kita malah sibuk ngurusi nomor sirat tawakal, nomor luru bersibuk untuk berpendapat yang bukan menjadi bidangnya. Itu yang menjadi masalah. Terus kembali. Jadi betapa banyak orang yang gerak-gerik fisiknya tidak menandakan gerak-gerik hatinya. Seseorang bisa tersenyum meskipun hatinya tidak suka bahkan benci. Seseorang dapat menampakkan perilaku menyenangkan, sambutan yang terlihat baik meskipun hatinya tidak menghendaki. Karena itulah tidak akan berhasil mendidik adab jika tidak dimulai dari mendidik hati dan membentuk sikap yang kokoh pada diri anak. Dengan demikian tidak akan membekas dan memberi pengaruh yang kuat jika adab hanya hiasan saja. Itu sebenarnya bukan takdir, bukan adab. Nanti kita akan bahas.
jika adab hanya hiasan, maka kehadirannya hanya sekedar menambah keindahan. Sedangkan hilangnya adab tidak merugikan. Padahal tidak demikian. Adab bahkan mendahului ilmu dan amal. Lalu apa yang terjadi jika anak itu hanya dibiasakan saja melakukan perbuatan-perbuatan yang tampak seperti adab? Tampak seperti adab. Semisal mengucapkan salam. Agak bingung, saya sepatutnya tidak boleh mengucapkan salam. Sholat itu rangkaiannya banyak, ya iktidal, ya rukuk dan lain-lain, gitu ya. Artinya merukuk tak duduk, sholat selama kesegaran jasmani ya segerakan mirip rukuk. Artinya itu bukan berarti sholat baru dapat disebut sholat apabila komplit, ya dari takbiratul ihram. Nah, itu apa namanya, orang sering bingung tentang ihram. Jadi hari kita itu ihram ya. Loh, misalnya ini akan menyimak sedikit. Saya sedang bahas minyak wangi saat ihram. Kan tidak boleh. Kalau kalau minyak wangi saat sholat, tidak boleh tuh pakai pas Allahu Akbar sebelum wangi. Nah, maknanya dipakai sebelum ihram. Sama halnya baju kan pakai kain kan bukan kain ihram. Kain yang dipakai untuk ihram. Ini kan rantingan tetap ya. Itu kain. Itu berlaku disebut kain ihram kalau sudah ambilnya. Kok bahas dulu? Terus ini kok nyala terus mobilnya. Kipas. Maklum. Itu pentingnya pengetahuan ya. Pentingnya pengetahuan. Begitu juga ini. Kalau kita semakin mendalam atau tahu situasi, kita ngerti. Makanya kalau online nggak bisa ini. Online ini masak ketok atau menyampaikan. Saya pernah masuk di sini juga pernah menyampaikan yang serius ini. Untungnya sih kita normal. Dan lagi, hanya membiasakan perilaku yang terkesan menghormat tanpa mendidik hati dan membangun sikap yang tepat, maka anak-anak itu akan sulit tawajuh menghadapkan wajah. Tawajuh itu mewakili makna totalitas, betul-betul pasrah, betul-betul percaya, betul-betul siap untuk diajar, untuk diberi apapun oleh gurunya. Fa'atul wajah lidini hanifah itu bukan cuma menghadapkan wajah, tapi itu mewakili kesungguhan totalitas. Yakni menghadapkan diri dan hatinya dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang berbicara dan bahkan di saat guru sedang mengajarkan ilmu. Karena itulah jika anak-anak itu sungguh-sungguh tawajuh, enak itu. Enaknya gimana? Guru itu nggak perlu terlalu pusing dengan teknik-teknik dalam menyampaikan yang atraktif itu, nggak perlu. Apa nggak boleh? Ya boleh. Tapi kalau hanya menggunakan teknik yang atraktif, anak hanya tertarik dengan lucunya guru bukan dengan ilmunya. Sing dibahas lucunya duduk ilmunya. Nggak boleh dipirot, jadi ingat-ingat itu. Jadi kalau dulu itu guru buku itu bukan anak-anak dulu, bukan. Bisa sih kan benar ya ono. Maksudnya kalau dulu itu misalnya ada guru-guru ngaji ngajar di langgar, kalau di kampung saya sholat ke masjid, lalu ketika ngaji itu gak pakai ngeliat ke murid-muridnya, santrinya, nggak masalah. Kenapa? Karena yang dihadapi itu murid, bukan cuma peserta didik.
siapa? Orang yang memiliki iradah sangat kuat terhadap kebaikan, kebenaran dan ilmu. Orang yang memiliki kehendak sangat kuat. Namanya kehendak ya dicari betul itu. Di gurunya ngomongnya monoton pun dirumokkan tenang didengarkan dengan sungguh-sungguh. Saya pada pertemuan yang lalu cerita ya, ketika kecil, masya Allah, itu yang hebat bukan saya, tidak, teman-teman saya juga gitu. Apa? Selesai ngaji kita muter belibet main-main dekat rumahnya Mbak Yai. Untuk apa? Berharap kalau dipanggil suruh dijeti. Karena kalau suruh dijeti kita dapat 2 bonus, dituturi dan didoakan. Sekarang dua-duanya tidak berharga manakala anak itu tidak memahami, tidak merasakan. Paham mungkin paham, tapi tidak betul rasakan bahwa keduanya merupakan harta yang berharga. Dituturi malah ada yang sewot ya. Ditungak itu. Bahkan sing larang kuwi ditungak tenan kuwi. Dari sini kita dapat memahami bahwa adab itu sangat berbeda dengan sekedar kebiasaan. Berbeda dengan adab. Kebiasaan apa? Adab. Kita ingat kembali mengenai anasir unsur-unsur lingkungan yang baik itu makan di tempat insan manusia, kemudian afkar pemikiran dan juga adat, pola-pola perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang lahir dari pemikiran harusnya begitu. Tapi adat itu tidak senantiasa berkaitan dengan pemikiran. Pendidikan adat dan takdir sangat berbeda dengan pembentukan kebiasaan alias takwinul adat, atau sering juga disebut sebagai al-i'tiyad yang bermakna kebiasaan. Jadi mari kita cek yang kita lakukan itu takwinul adat, pembentukan adat, pembentukan kebiasaan, pembiasaan, habit forming, atau tadi i'tiyad, pembiasaan saja, habituation, ataukah takdir. Ini bagian dari sholat takbir. Wibena yang untuk takbir, ini orang. Ya. Bahkan disebut takbir pun tidak bisa. Pembiasaan itu bagian penting dari takbir. Tapi kalau hanya berarti sebagai kebiasaan itu bukan takbir. Sikap batinnya tidak ada. Karena itu jika pendidikan adab terhenti hanya sebagai pembiasaan semata, al-i'tiyad itu secara zahir anak boleh jadi telah memiliki kebiasaan yang baik, boleh jadi itu artinya mesti sosok jaga wis jadi kebiasaan padahal hanya terbiasa. Beda. Terbiasa sewaktu-waktu disuruh iso lakoni. Terbiasa sholat itu berbeda dengan bendina sholat. Iso imamnya aja, itu sudah biasa, terbiasa. Tidak setiap saat ngimami, disuruh bisa. Begitu juga anak-anak yang hanya terbiasa, disuruh lakukan lancar. Ya, kayak bintang film sosok mana beda imannya, peragaan sholat kalau itu muslim. Di film ada kayak gitu kan? Kenapa? Hanya peragaan. Takwinul adah itu apa maknanya? Takwinul adah itu maknanya huwa al-amaliyah
alladhi yumkinu biwasitatil takraril muntazim. Jadi pembiasaan atau pembentukan kebiasaan itu adalah proses di mana melalui pengulangan secara teratur. Lalu apa berikutnya itu nanti akan membentuk perilaku yang otomatis atau menjadi terbiasa. Jadi mu'tad, terbiasa itu apa? Terbiasa itu lebih dekat maknanya dengan perilaku berulang saja, ya, terbiasa. Jadi apa namanya, ta'awwada ya ta'awwadu itu maknanya membiasakan, terbiasakan diri. Jadi hanya terbiasa, bukan betul-betul dan jadi ragian, bukan menjadi kebiasaan. Padahal kebiasaan saja kan tidak cukup. Ya. Ini mungkin apa namanya? Ini bagian yang perlu saya tekankan betul. Kenapa? Karena banyak lembaga-lembaga pendidikan itu yang mereka merasa sudah membentuk adab. Loh, santri ini tekan rumah gitu, prei seminggu. Berkali-kali saya sampaikan ya. Belum nyampe rumah itu loh, sudah hilang. Nah, terus apa yang kita harapkan yang prei selama-lamanya harus lulus? Gimana? Jadi itu tadi itu untuk apa namanya, dengan cara takrarul muntazimi an yusbiha suluku fiha tilqaiyan au muqtadan. Jadi ini apa namanya, melalui proses pengulangan yang teratur kemudian perilaku itu menjadi perilaku yang apa namanya dia, yang otomatis akan muncul. Sekali lagi ini belum menunjukkan bahwa itu yang baik, tapi kebiasaan itu awal. Tanpa kebiasaan tidak akan terbentuk adab. Tetapi hanya kebiasaan saja yang berarti sebagai adab dan bukan adab. Ya. Sambil tengok, sudah 30 menit. Tadi pesannya 30 menit ya. Saya tambahkan sedikit lagi. Dari sini kita dapat memahami atau mengambil pelajaran, sekali lagi yang menegaskan bahwa sekedar kebiasaan tanpa sertai sikap batin yang baik bukanlah tujuan pendidikan adab. Meskipun demikian, terbentuknya kebiasaan pada diri anak tetap sangat bermanfaat dan bahkan itu bagian pentingnya. Itu tadi contohnya, takbiratul ihram itu bagian dari sholat takbir. Soalnya termasuk kan nggak disebut takbiratul ihram, ngomong takbir doang, lalu pergerakannya seperti takbiratul ihram. Rukuk itu bagian dari sholat, berdiri bagian dari sholat. Tapi kalau cuma berdiri sendiri itu bukan sholat. Bahkan gerakannya sama persis dari awal sampai akhir. Ini waduh, enak ya ini. Musuh habis menjadi masjid tapi harus sholat. Nah, tapi dalam hal ini ya sholat betul. Sangat. Padahal gerakannya sama persis. Yang itu kan memang terjadi pada anak-anak. Loh, kamu tadi udah ngomong boleh? Belum. Lah kok sholat? Kamu tadi ngapain? Misalnya, perlu dicek kalau ada anak-anak dioprak-oprak. Karena itulah sebagian sekolah itu jadi aneh.
saya menyebutnya sebagai sekolah itu ketatnya menurut syariat. Ada anak ini di beberapa boarding ya, sudah mau masuk barisan sholat jamaah, orang telat, lalu buat angin dia kan keluar, entah apa, ya wudhu, apalagi lebih dari itu. Tapi yang terlambat kena poin, yang resikonya bisa berat. Akhirnya apa terjadi? Anak itu ada kalanya, ini saya dapati kasus-kasusnya pada anak-anak yang ada di ma'had itu pun ya wis tingkat aliyah. Ya wis ngerti apa mau jadi, terus agama mau cerita iso. Lah kok begitu? Nah, daripada kena poin. Bukannya ulama itu sangat keras. Kalau orang itu dalam keadaan berhadas, dia itu yuran rano wudhu dia sering berhadas, kok terus sholat secara sengaja. Ya niatnya bukan sholat, niatnya apa? Nah, memenuhi persepsi. Ini dia. Ini sekolah-sekolah itu perlu mengecek lagi kesesuaiannya dengan agama ini. Ada PK, bahkan PK mana? Anak yang nggak ikut sholat duha kena sanksi. Begitu kemudian sholat berdua belum waktunya diperintah. Kok sholat sunnah yang untuk orang dewasa juga wajib, untuk anak belum atau TK sebagai TK diwajibkan. Itu jenenge kewanen. Iya, jadi ngaku ini sebaik-baik petunjuk dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kok diakoni nanti itu. Kebiasaan yang baik itu bermanfaat, sangat bermanfaat. Bahkan bukan hanya kebiasaan, terbiasa saja. Karena kebiasaan. Ada yang cuma terbiasa, itu juga sangat bermanfaat untuk memudahkan anak menyelesaikan diri dan mengembangkan kebaikan di kemudian hari. Jika sekiranya muncul kesadaran, sadar. Kalau enggak, maka mereka bahkan bisa mengejek. Aku tahu apa diperlakukan kayak ini. Karena itu orang liberal, sing moco kita pintar itu lebih berbahaya daripada liberal sing perpol. Liberal sing apa namanya moco kita apik kan, bisa termasuk berprestasi, lu repot gitu. Hanya saja tadi itu jika muncul kesadaran itu bukan kaidah pendidikan, bukan bisa saja itu bukan kaidah. Jika itu sebaliknya, kebiasaan itu mudah luntur. Karena itulah tidak heran jika ada anak yang selama bertahun-tahun memiliki kebiasaan yang baik, begitu pindah tempat tinggal, misalnya karena kerja di lain daerah atau kuliah di luar negeri, kebiasaan baik itu bahkan bisa berbalik 180 derajat. Dia bukan saja meninggalkan kebiasaan tersebut, sebaliknya justru menunjukkan perilaku atau malah kebiasaan baru yang bertentangan dengan apa yang selama ini melekat pada dirinya. Dari sini kita dapat memahami betapa pentingnya pendidikan adab daripada sekedar membekali dengan ilmu yang banyak. Ilmu loh, apalagi sekedar kebiasaan alias ada, apalagi jika sekedar terbiasa, sementara adab belum terbentuk atau bahkan tidak terbentuk dalam dirinya. Karena itu mari kita renungkan sejenak perkataan Makhlad bin Husain kepada Ibnu Mubarak. Apa itu? Nahnu ila
taqlirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Jadi kita memerlukan adab meskipun sedikit itu dibandingkan kathirin banyak minal ilmi dari ilmu. Wong ilmu ini satu wajib oke, tapi pencilaan itu lebih membahayakan. Maka tidak mengherankan jika orang-orang yang dahulu telah terdidik dalam lingkungan kondusif berubah sama sekali kebiasaannya dan bahkan menentang apa yang dulu dibiasakan dirinya itu ketika dia bertemu dengan dalam tanda petik nilai-nilai baru yang memberinya kebanggaan. Ada anak sekolah Islam, SMA-nya Islam, 100 meter dari sekolahnya dilepas wudunya. Saya pernah ngajar di sebuah kampus luar tinggi Islam, angkatan rata cocok. Loh, tidak jauh kemudian selesai kuliah saya berhenti. Zaman dulu kan beli pulsa nggak seperti sekarang, berhenti beli pulsa. Ini kan mahasiswi mah kok saya beda banget kayak lontongnya. Suara kudungan, wis alule. Ya Allah, jebule kuwi mau dudung kudungan. Apa itu? Orang yang membungkus kepalanya beda. Karena itu jangan sembarangan menggunakan kata ini YouTuber berhijab, sanes. Itu YouTuber pakai lakban di kepalanya. Beda. Sorban itu kemuliaan. Ini nak ngomong pepes di kepala lain lagi. Saya. Dan ini semua cukup merisaukan. Ini beberapa hal. Mudah-mudahan ini 40 menit lah. Mudah-mudahan pembicaraan ini bermanfaat dan selanjutnya silakan jika ada pertanyaan, mudah-mudahan saya dapat menjawabnya. Dan jika saya tidak menjawabnya, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberanian kepada saya untuk mengatakan saya tidak tahu dan menggerakkan hati saya untuk belajar lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang pertama, Ustaz, apa langkah yang harus dilakukan oleh ortu atau guru pembiasaan bisa menjadi kebiasaan, dan bagaimana kiatnya membuat anak didik itu menjadi orang yang tawajuh? Nah ini karena pembicaraan kita itu kan seperti urutannya ya. Ketika saya mengawali dengan ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum wa ahlikum nara, dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, adibuhum wa allimuhum. Apa maknanya? Kalau ketika kita itu mau mengajarkan ilmu, wa'allimuhum, mereka itu memiliki adab tawajuh tadi salah satunya, itu cuma salah satunya, maka adabnya perlu diperbaiki. Itu sebabnya kita perlu memahami dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, dengan cermat, agar kita betul-betul memberikan adab. Itu nomor satu. Dan kita juga sempat bahas, insya Allah kita bahas lagi ya, tempohnya cuma sekilas saja, bahwa di antara hal yang diperlukan itu ialah, contohnya ketika ibunya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengantarkan anaknya ini kepada seorang alim,
namanya Rabi'ah ibn Farrukh Ar-Ra'yi, apa yang diperintahkan? Ambillah adabnya dulu darinya sebelum mengambil ilmunya. Artinya di sini yang diperlukan apa? Ya, ada kepercayaan dulu. Yang kedua, bisa diambil adab darinya. Bisa diambil. Dan nasihat ini menunjukkan bahwa tidak otomatis kalau kita ini ngasih teladan itu otomatis akan diikuti. Selama ini kan terjadi kerancuan. Rancuannya di mana? Dalilnya benar, dalilnya sahih Al-Qur'an kok. Laqad kana lakum fi Rasulillah apa? Uswatun hasanah. Tapi yang ngambil pelajaran itu siapa? Berikutnya ada bagi siapa? Orang kafir. Itu pun kemudian para ulama menunjukkan itu ayat berkenaan dengan menandakan wajibnya mengambil teladan, meniru, mengambil pelajaran dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ayat itu diturunkan kepada siapa? Orang-orang beriman itu, gimana? Bukan yang belum kenal agama. Itu diturunkan dalam peristiwa Ahzab itu, diturunkan agar orang-orang beriman itu, ini orang beriman loh, ikut itu loh. Sudah dikasih contoh gitu. Di Quran disebut sebagai uswah siapa selain Rasulullah Muhammad SAW? Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Harus dicek. Nah, kembali lagi, jika ada sudah dididikkan kecintaan kepada ilmu, maka masya Allah, guru nerancang juga pakai atraktif, anak akan betul-betul menjadi ditumbuhkan himmah pada dirinya. Ini semua yang merupakan proses-proses serius. Hasilnya nanti insya Allah akan terlihat kemudian. Dan saya jadi ingat sekian tahun yang lalu, kira-kira tahun 2003, saya intens bikin diskusi di rumah saya. Tapi di rumah saya itu ada bagian belakangnya dapur, agak turun begitu, itu khusus itu. Apa itu? Gimana sih kita itu bisa bikin TK lagu nyanyi? Nyanyi wajib gak? Nah iya, ragu nyanyi. Kenapa? Kalau bahasa guyonnya, saya dulu itu nggak mau masuk TK gara-gara nyanyi. Bahkan ketika saya awal kuliah, kan prospek disuruh nyanyi, ya tidak bisa saya kecuali cuma satu-satu saya ibu, kuiwai berko kapal, orang berko kapal ke. Garuda Pancasila, Indonesia Raya saya nggak sampai nggak semuanya hafal. Ini kan hafal Indonesia Raya 3 stansa loh ya. Belum 3 stansa. Selamanya kita sering dikatakan stansa 1. Kayak dia mementangi terus bangunan jiwanya, bangunan badannya. Berikutnya semuanya. Kita bahas Indonesia Raya. Nah, tapi apa yang terjadi ketika belum nyanyi? Seolah-olah rasa nyanyi dan bodoh. Bodoh. Alangkah banyak orang yang soleh itu tak bulan nyanyi, belajar nyanyi. Ya, dari mana asalnya iso kreatif mau nyanyi? Mau meniru tok. Tapi itu pembicaraan lain. Nah, untuk apa saya dulu itu memikirkan mengenai TK ibu nyanyi belas? Loh kan anak itu perlu bermain di nyanyi. Jangan-jangan ada anak-anak menderita gara-gara harus nyanyi. Termasuk di Siapoga, kalau maju mau nyanyi mumpung. Nah, lalu apa yang dapat menjadikan kita itu sungguh-sungguh? Ketika ada tujuannya jelas, ketika ada kecintaan.
Maka di antara hal-hal yang perlu kita tanamkan itu ialah kecintaan kepada kebaikan-kebaikan. Lalu gimana caranya? Kita sibuk dengan cara. Wah, nggak boleh, boleh. Tetapi ada hal yang lebih mendasar lagi. Kalau anak-anak itu kita kenyangkan kebutuhan psikologis dan emosionalnya, ya pokoknya psikologis kata jadi ilmiah ini. Dari apa namanya, Bu Norah binti Misbah Al-Qarni dalam bukunya tentang sesuatu dia itu hal awal yang perlu kita perhatikan adalah isba'u hajatid tifli an-nafsiyah wal atifiyah, mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosionalnya. Kalau itu sudah terpenuhi, berikutnya prioritas utama apa? Mengembangkan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Sing digagas itu, yang diajak mikir, yang sudah diajak bicara itu mengenai kebaikan-kebaikan, mengenai kemuliaan-kemuliaan. Sehingga setiap saat membicarakan mengenai al-ma'ali wal makarim, al-ma'ali keluar-keluaran, jadi pakai ngobrol sehari-hari, menggunjing orang mengenai kebaikannya, selain memunculkan tekad, memunculkan keinginan untuk meniru amalannya. Karena yang dikagumi adalah amalannya. Hari ini terjadi apa? Banyak lembaga pendidikan justru mengajarkan hal-hal yang membinasakan. 3 hal yang membinasakan kata Rasulullah Muhammad SAW. Salahnya apa? Ujub. Siapa yang hebat katakan saya ujub saat ini. Ujub itu anak rasa diulangi. Kui wae kita sudah perlu berjuang habis-habisan untuk mengikis ujub. Ujub liyak wasumah itu harus pokoknya sak dulur. Ujub. Dan ujub di situ yang disebutkan sebagai yang membinasakan itu terjadinya pada siapa? Orang yang sudah berprestasi, sudah melakukan sesuatu yang baik, yang mungkin jarang melakukan, dia akan gembuh. Saya hebat. Ujub. Tapi kalau orang itu mencintai amalan, ingin meniru amalan, dia menjumpai orang yang melakukan amal serupa, dia akan mencintai. Ahlul balbalan, misalnya citizen itu apa? Pecinta Manchester City. Kok saya tahu? Karena dulu zamannya Pak Tri masih di Inggris itu tidak pernah diundang ke Inggris. Lalu oleh salah satu keluarga Indonesia saya dihadiahi kaos jersey Manchester City asli. Tak sama-sama negara ini kan. Iman dia. Karena jersey lupa. Si orang mengatakan citizen warga negara. Oh ternyata sebutan untuk fansnya Manchester City. Nah, sesama ahlul balbal, sesama citizen, wah, tahun ahlul balbalan wal nonton. Ayuhan nas, selamat ini Liverpool melawan Manchester City. Wah, sampai tawa. Itu contoh sederhana. Jadi poinnya apa? Menanamkan kecintaan terhadap urusan-urusan yang mulia, terhadap syariat, menanamkan keyakinan tentang hal itu. Ini dari segi apa yang dididikkan. Sehingga kita nggak parsial. Jadi kalau dulu, ya beda. Sebagian orang mengatakan, anak dulu dikasih ongkos sedikit sudah langsung berangkat. Sekarang nggak bisa. Kok sakit nonton? Anak sekarang ini disuruh bantu orang tua, susahnya bukan main. Susahnya bukan main bagi anak yang nggak mau bantu. Ada lagi, anak sekolah dinasihati enggak, remaja mau dinasihati enggak. Ini pula anak jenengan.
juga banyak yang gaib. Ya. Anak-anak karena masih belum SMP pun kalau pulang bapak capek mau dipijit dulu nanyain. Artinya bukan soal anak zaman apa, tapi kembali lagi poinnya di situ. Itu rezeki apa yang kita diberikan. Kita mulai dari hal-hal yang paling pokok dulu dan tahap demi tahap. Termasuk di antara dalam urusan sholat sedini mungkin. Itu berarti nek durung wayahe ojo. Kalau dulu apa? Bersuruh menanamkan kecintaan kepada sholat, sehingga bocah-bocah ini masjid dolanan. Ya memang begitu. Itu dari segi apa yang kita berikan. Dari segi kitanya yang menyampaikan sebagai orang tua, nomor satu menjaga kepercayaan anak itu. Menjaga bukan menumbuhkan. Kenapa? Karena tiap anak itu lahir dalam keadaan percaya kepada kita. Saya belum pernah menemukan kasus bayi minta bukti akte kelahiran kepada ibunya. Mau susui orang kaya mana buktinya bahwa ibu nggak ada kan? Percaya baik. Lalu berikutnya adalah hormat. Hormat yang tempoh sudah kita singgung mengenai hormat itu. Hormat ini lebih penting. Kalau dua hal ini ada, kita nggak perlu teknik yang rumit-rumit. Jadi kalau kemudian kok anak ini dituturi angin, kita cek. Anak masih memiliki sikap hormat gak sama kita? Kok enggak, kenapa? Kita cek sikohnya, kepercayaannya masih ada gak sama kita? Kalau enggak, karena bisa saja anak itu sikoh tapi gak hormat. Cuma kalau sikohnya gak ada, pasti gak hormat. Yes. Kita perlu cek. Ini masih ada enggak? Kalau enggak, apa sebabnya? Kita hendaklah tidak segan-segan untuk menggalinya. Dengan apa? Dengan mendengarkan. Mendengarkan itu menjadikan anak merasa dihargai. Dan mendengarkan itu lebih utama. Istimewa itu mendengarkan itu lebih utama daripada memuji anak. Jadi kalau kita tidak mendapati contoh-contoh dari masa lalu ya, sekarang dikit-dikit, subhanallah, amazing, luar biasa, macam-macam ya. Apa dampaknya? Kalau anak-anak itu hanya sering dipuji, dia dikritik sedikit nesu. Apa dampaknya kalau anak itu dipuji saja? Mudah rapuh. Tapi kalau kita dengarkan, lalu kita luruskan misalnya, dia akan belajar mencintai nasihat. Di samping itu kita jadi paham betul tentang anak kita. Jadi yang perlu kita latih itu adalah gimana agar kita itu mau mendengarkan. Alangkah banyak orang tua yang memuji tapi tak mendengarkan. Sebaliknya, anak-anak itu gak pakai dipuji pun, kalau dia merasa didengarkan, dia merasa dihargai, diterima dan dipahami. Dampaknya adalah kalau ini ada, maka anak akan lebih mudah untuk diarahkan, diberitahu, bahkan dilarang. Di sisi lain, manfaat dalam mendengarkan adalah kita mengerti betul apa sih yang ada dalam pikiran anak kita itu. Tidak tergesa-gesa untuk ngandek atau untuk kamu nggak boleh gitu, kamu tuh nggak boleh gitu, kamu masukin dan lain-lain. Ya, kadang-kadang itu anak berbuat baik, itu malah dihukum sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya terusuk. Anak nolong temannya, tapi ketika nolong mengharuskan dia untuk nendang.
stop listrik. Dia cepat-cepat mau dorong, dia panik, akhirnya dia nendang, dilaporkan. Orang tua si pelaku kebaikan itu isin biar anak ini lesu marah sama anaknya. Orang tua dari yang ditolong dalam bahasa lain korban terima, artinya ini anaknya saling berterima kasih, korbannya malah senang karena diselamatkan, malah orang tuanya gegeran. Kenapa? Karena telinganya dilipat, sudah dipenuhi oleh TikTok, YouTube, mana ini? Gitu ya. Jadi jawaban saya bukan jawaban satu, namanya dua. Apa enggak? Kita enggak bisa bicara teknik. Itu yang bikin kita jadi kuat. Sekarang kita bukan enggak boleh. Karena kalau hal pokoknya ini sudah, maka akan sangat banyak hal-hal yang teratasi tanpa perlu teknik-teknik khusus. Anakku gitu. Kalau berkomunikasi berarti harus anakku kan cari di trainer gitu, tataplah matanya. Jenengan kepada sahabat kan gitu kan? Tatap mataku kan, dengan baik-baik. Kok gitu? Itu yang bikin kita ngomong sama anak itu gak betah. Kenapa? Karena kita sudah tidak otentik, orang opo-anani, tidak apa adanya. Kan? Apa sih bedanya? Contoh, ada orang kedatangan tamu, wah, masya Allah, oh iya mbak, masya Allah, macam-macam, loh, kok kesusuan, macam-macam kan? Begitu daya yang langsung, ini kok aneh, kayak mau kecapean, lu kecapeannya kok, mana daya, lu kayak emang menggembirakan itu. Daya balik lu kok kesemangat, lu kok lelah, karena tadi dia sedang bermain drama. Kenapa kita kedatangan sahabat kita itu betah berlama-lama? Spontan alami opo-anane. Iya betul. Opo-anane. Jadi beberapa kali ketika saya sempat sakit itu, ada yang mau datang. Siapa? Kalau ini ya kenapa? Karena saya bisa opo-anane. Nah kalau didik anak kita itu mau percaya diri, ada tekniknya sendiri. Oh ini ada sendiri. Berapa banyak seminar yang harus kita ikuti? Gimana? Oh, apakah kita mau politik atau tidak? Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa semua yang digunakan oleh setan untuk menjadikan manusia akan digunakan oleh setan. Tapi sekian banyak pintu, ada dua pintu utama yang menjadi jalan setan menjadikan manusia. Apa itu? Wasyarikhum fil amwal. Apa itu? Harta. Yang kedua apa? Wal aulad. Wa'idhum, dan berikan janji kepada mereka. Wa ma ya'idu syaitan illa ghurura. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan kedua ini saya gabung. Apa yang dimaksud dengan nafsu yang khusyuk? Kemudian keduanya, bagaimana kriteria memilih guru yang tepat untuk mengajar adab di sekolah? Ya, ini berkaitan dengan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Faman 'anat himmatu wa khasa'at nafsuhu ittasafa bi kulli khuluqin jamil. Barang siapa yang himmahnya tinggi dan jiwanya khusyuk. Maksudnya khusyuk itu gimana? Sing dipikir itu orang, iya, aku ini
Gue HP pirang-pirang tahun kok HP Jawa. Gue nama apa? HP apa? Tapi ngomong cara Jawa, kok nanti sih cara Inggris kan Apple, Apple Store. Padahal yang dipikirkan ingin teh itu ini orang penting. Loh, nggak boleh kita tuh. Kita yang perlu mikir. Boleh manakala itu kenaan dengan manfaat kebaikan yang dapat terapkan. Dengan demikian kita pikirkan sebenarnya bukan Apple Pro apa HP Oppo apa itu Oppo. Bukan itu berarti. Karena yang kita pikirkan adalah amalnya. Jadi ketika kita lihat di angen-angen sing dikarepe kapan ya awak dhewe iso aku mau ketemu wong ya Allah. Wong dikek sugih ya kata pokoknya rasa itu macam-macam itu mobil itu tiap bulan itu sudah boy so miliar. Yo ora tau undang wartawan yo tau disebar di medsos. Ya Allah, kepinginan. Artinya yang diingini, yang diharapkan bukan yang neko-neko, sementara himmahnya urusan-urusan yang berkenaan dengan gimana menjaga bekal akhirat. Tidak langsung dua-duanya. Sementara kalau yang sebaliknya, wa man kana himmatu wa tawa nafsunya itu tawa. Si dia menangan ke, si dibanggakan. Oh coba lihat ini dia. Yang saya sudah bingung ya. Udah dia orang. Sekarang ini terlalu banyak penghalusan sampai kasar. Untungnya nggak era korporat. Mak, aku jajan kan sampai pada sampai dia nak. Oh coba lihat dia, keren nggak? Ini bisa foto di sini loh deh. Wah hebat kan, nanti kalau kamu juga belajarnya sungguh-sungguh, bisa hafal Quran, nanti kamu mah bisa diajak diundang kemana-mana itu, bisa foto di depan Ayah Sofia, ayah wae. Artinya, ini ngajarin hafal Quran, tapi himmahnya cetek minggu foto. Wah kalau kamu di sana nanti pada kagum, jiwanya tolong. Masuk foto mengenai cedak Prambanan lo padahal Inggris wae foto Prambanan disebarkan. Nah, itu jadi ingat ini contoh mengenai jiwa yang khusus dan jiwa yang tolong tadi. Suatu ketika saya mampir di sebuah sekolah Islam. Lalu mereka ini karena sekolah bersama dengan mudah mengumpulkan santri-santrinya. Alhamdulillah ini luar biasa sekali kita telah hadir di tempat kita ini. Kita nggak nyangka ini karena Masya Allah kalau undang beliau itu perlu waktu yang sangat lama, setahun sebelumnya belum bisa. Rasa tahu dan lagi WA dulu pas ke WA ya SMS aku kok undang setahun sebelumnya, yang undang yang tanggal 16 sebelumnya. Tapi ini bukan main, sudah sekali dan hari ini kita kedatangan beliau ini pembicara kelas dunia. Hadir beliau ini, ya mengenai akhirat ramasinan. Pak ya setiap orang bicara kelas dunia. Tidak ada, saya belum dapat hadis. Nanti di akhirat wono simposium, seminar, workshop, undang narasumber, nek ono bakal bicara kelas akhirat. Jadi nek selagi kita itu kok diundang acara dimanapun tingkat RT semuanya pas dunia, ya kan? Ini luar biasa sekali. Ini kalian harus bangga. Yang di belakang ceritakan apa lagi? Bangga karena
ketemu wong top apa karena ilmunya? Saya terus-terusan ya Allah, aku sinau itu. Kenapa? Karena berikutnya beliau bisa terbang kemana-mana. Silakan digali. Pasti beliau dulu sudah punya mimpi. Sampai itu mimpi kan yang agama itu kalau kesini lagi. Mimpi terbang di mana-mana, terbang kemana-mana. Ojo ini terbang. Saya itu dulu bingungan. Numpak mobil diajak rekreasi misalnya. Baru belum 2 kilo sudah mabuk. Sehingga akhirnya dulu yang lain diajak rekreasi, saya enggak. Kenapa? Wis rugi aja bau sih gak kejar. Waktu mobil itu kenapa saya tidur? Biar nggak mabuk. Nah, utara selatan Jawa bingung, angan-angan naik pesawat. Tapi sederhananya, alangkah banyak hari ini orang itu memumpahkan itu kepada anak-anak itu. Anak itu bilang, wah naik pesawat loh. Kalian sudah pernah naik pesawat belum? Lo hebatnya di mana? Wong residivis ditangkap di luar negeri itu pakai pesawat. Mengapa? Tumpak itu kan kesuwen kalau tukar. Ngomong pramugari wae justru kebahagiaannya apa? Status dia. Saat yang paling indah dan berkeluarga. Artinya kapan itu? Ketika seorang mimpi. Ini contoh top. Jadi sekali bisa jiwa yang khusyuk itu sehingga kenangan itu adalah hal-hal sing betul-betul umpamanya kita mikir bermanfaat terus oleh ganjaran. Saya jadi ingat suatu saat saya jahitkan pakaian batik terus terbalik perahu terbalik. Pernah juga ada yang lain. Ini sudah oke. Sakunya sudah belas. Saya bilang sama istri saya, bisa nggak kembalikan? Kata istri saya, apa nggak ada urusan yang lebih penting untuk difikirkan? Itu saf-saf. Padahal dalam hati saf-saf itu mesti elek. Banyak kalau saf-saf. Apakah itu akan menjadikan masalah kalau misalnya sakunya nggak diganti? Oh iya, nyampok ini. Dan ternyata ketika saya pakai, ya mungkin beres yang kanan, tapi nggak ada dokter. Pak, kok terbalik sakunya udah. Begitu juga yang badik kepala perahunya terbalik itu. Saya pakai itu juga orang masih komplain ini. Contoh, maaf, cuma kadang-kadang ibu-ibu ya, saya itu paling repot itu nih orang sing kayak hadiah jilbab. Kenapa? Baru itu salahnya. Ya, jual di sing wis gelem. Alah, itu yang paling pokok itu bukan sesuai warna, tapi kesesuaian antara dipakai dengan yang memakai. Itu kan problem juga. Ada yang kayak hadiah jilbab tak wenehke karena misalnya dia kasih ke misalnya sepupu. Wah, akhirnya malah justru menjadi sektor pengeluaran karena mereka langsung diskusi. Iki sing enak kok nang wae, gamis tak perlu sekeliling ini. Dikasih hadiah gamis. Jilbabnya kan cocok nih Bu. Repot. Si paling enak pakai beras aja. Nah, itu contoh-contoh ya. Wallahu a'lam. Memilih guru berdasarkan yang paling sulit. Yang paling sulit dibentuk apa? Integritas. Ini integritas. Hal-hal yang berhubungan dengan integritas, termasuk nanti
misalnya ingin dari harokah ini, harokah ini, komitmennya kepada agama itu bagaimana. Yang kedua, masih sulit tapi lebih mudah. Apa itu? Ya komitmennya terhadap pendidikan, kebaikan anak, bahwa dia itu memang ke situ memilih melamar pekerjaan jadi guru itu karena ingin didik anaknya wong Islam, ingin mengambil fardu kifayah, menyiapkan generasi muslimin ini. Orang mereka ya sekarang kan ya yang paling mudah jadi guru, loh paling hanya jadi guru itu kecuali jadi tukang mulang. Guru 24 hours a day, 7 days a week, and 12 months a year. Guru itu bahasa siapa? Ini kan pelajar. Ini nanti tengok di Webster Dictionary, guru itu bahasa Inggris. Kalau teacher, bentukan dari kata kerja, teach mengajar. Nah, guru itu transforming beliefs, good deeds, attitudes, and competence. Kalau guru transforming, bukan transferring. Teacher transferring skills and knowledge. Transfer. Ada file, jenengan nggak ada filenya di, oh nggak ada. Misalnya apa namanya software, saya boleh pinjam monggo, kok nggak bisa dipakai? Nanti di copy tok, MS Word kan diinstal raiso, ya. Sudah diinstal, tidak ada keywordnya, ya raiso. Mulang pinter, komunikasi bagus. Ini celelekan dalam hal yang dilarang syariat. Keywordnya lolos. Integritas, komitmen terhadap pendidikan. Kemudian berikutnya baru motivasi. Paling akhir itu pengetahuan dan keterampilan. Misalnya ada guru, ini orang sikapnya baik, bagus kan. Kemampuannya kurang, gampang. Ikutkan training, ikutkan kursus, beres wis. Walaupun dia kuliah baik merotoli, ranti bondo mamanya. Sebaliknya, bahwa dia itu kuliah sudah S2, S3, S-teler, tapi kalau dia itu komitmennya nggak ada, ya wis. Maka jadi teringat, ini sama halnya nasihat para ulama itu hendaklah menjauhi ojo pisan-pisan golek bojo wong wadon sing gobi. Siapa? Perempuan yang bodoh itu, yakni mendahulukan yang tidak penting lalu mengorbankan yang mendasar. Walaupun pendidikannya S3. Kalau urusan itu dipakai kata saya ini tambah semakin langka ya perempuan akhir zaman, mendahulukan yang penting. Ya, wallahu a'lam. Masih ada banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan berikutnya Ustaz, Bismillah Ustaz, mau memperkuat diri lagi dari kutipan hadis tentang sesungguhnya amal perbuatan tergantung dari niat. Nah, bagaimana kita terus menanamkan diri ini
kita sebagai seorang pendidik yang terkadang dari hadis tersebut mempengaruhi sikap kita ke anak didik kan Ustaz, masuk dalam pembahasan adab pendidik juga kan, karena jika kita terselip sedikit saja sesuatu hal yang mengotori hati tentang keikhlasan ini pasti mempengaruhi semuanya, entah bagaimana hubungan ke anak didik, bagaimana sikap kita mengajar kepada sesama guru. Jazakallahu khair. Tempo hari mobil saya rewel, padahal pas buku dia pas buku lancar, tidak ada kotoran. Anggota dina ya jika saya pakai di tanah berlumpur, hanya di rumah, parkir, paling hanya di tempat pakai di rumah, sekolah, jarang-jarang pakai luar kota. Tapi ternyata ketika dicek dalamnya kotor sekali. Apa caranya? Maka dalam urusan niat itu bukan hanya ketika awalnya otomatis demikian. Ketika awal itu kita berusaha untuk membersihkan, untuk meluruskan setepat-tepatnya niat yang sahihah, tapi bukan berarti kemudian wis beres wis. Dan bukan berarti kalau di tengah-tengah ada kotornya maka rusaklah seluruhnya. Karena itu perlu senantiasa ada upaya-upaya untuk membersihkan, sebagaimana tadi mobil itu. Saya itu pernah punya barang juga, saya taruh di dalam ruangan, di dalam wadah. Loh itu loh, ternyata bisa kotor juga dalam. Berarti Pak Mundi, kecuali kalau saya betul. Begitu pula dengan kita ini. Sing disegel itu siapa? Sing disegel itu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau itu tidak berbicara kecuali dengan yang diwahyukan kepadanya. Tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi dalam urusan ini, kalau para salafus saleh mengatakan kuyangil, maka ini juga angel buat kita. Sehingga kalau ada yang mengatakan ikhlas itu mudah enggak? Ya kalau kita bilang mudah ya tergantung kita. Itu sangat berkaitan dengan persepsi kita, itu pasti salah. Dan kembali lagi, kalau kita memang melakukan setiap hari, nek iso sepekan sekali kita berusaha untuk membenahi, memperbaiki, dan kita berzikir. Zikirnya apa? Yang kira-kira menjadikan kita ini mengingat diri kita ini. Bawa apa kuwi? Bawa apa ini? Karena kalau kita lihat zikir-zikir dari orang-orang sahabat terdahulu itu ada kalanya awalnya dari di antara sahabat itu senantiasa mengamalkan zikir itu, dan kemudian ditanya apa sebab apa. Siapa mengamalkan lalu itu dibenarkan, diizinkan. Jadi zikir-zikir yang semuanya dibolehkan dalam agama itu. Misalnya, umpamanya kita ini kok rawan rumoso bisa, atau kita lagi berangan-angan, wah kita wujudkan. Dari tempat ini kita berwujudkan, berada pada masa depan. Anak dewi itu rumoso, kita sedang membangun kejayaan. Mari kita ingat, ketika kita disuruh membangun kejayaan, meraih kesuksesan, jawabannya apa? Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Yang saya maksud adalah kira-kira hati kita ini sedang rawan soal apa ini? Sedang rawan soal apa? Kita merasa alhamdulillah ini terbukti teknik yang kita kembangkan ini, masya Allah,
Ini sukses, orang bertriliun ini. Dalam bahasa medsos ini engagementnya tinggi sekali. Berarti yang bergerak itu apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sak paket. Innahu kana tawwaba. Bukan malah tepuk tangan kita semua. Itu bukan rukun sukses. Itu jalan menuju kebinasaan. Begitu juga yang lainnya lagi. Jadi mari kita lihat kira-kira yang sedang rawan dalam diri kita. Yang rawan itu boleh jadi yang kita anggap, orang menganggap gua itu kita hebatnya di sini. Kita ini saya hal sebaliknya buruknya. Kita ini dianggap ampuh Tuhan. Kalau berbicara itu memukau. Ingatlah, begitu Allah cabut sebentar aja, bingungi, maka kita ini usah ngomong, usah nyampe. Jadi hal-hal yang paling rawan dalam diri kita ini itu yang kita terus kuatkan. Dan apa yang kita merasa kuat, itulah yang paling rawan. Yang paling khawatir dirinya termasuk munafik itu siapa? Orang-orang soleh, para sahabat itu khawatir dirinya termasuk munafik. Tapi orang-orang munafik justru merasa bahwa ayat-ayat tentang kebaikan adalah tentang dirinya. Nah, di luar itu, maka dengan berbagai cara kita hendaklah senantiasa mengingatkan kepada saudara kita, mungkin kita sendiri, mengenai perlunya untuk senantiasa memperbarui dan mendidik niat. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, bagaimana cara agar anak dan kolega kita menaruh sikoh atau trust pada kita? Iya, anak itu semuanya percaya pada kita sampai mereka mendapatkan bukti bahwa orang ini gak patut dipercaya. Karena itu kepada anak hendaklah menegakkan qaulan sadida, berbicara yang jujur apa adanya, tidak membohongi anak. Bagaimana kalau kita ini lalai? Ya kita menyampaikan pada anak itu. Bagaimana kalau kita keliru? Kita lalai berarti keliru. Ya kita sampaikan. Nah, ini dulu bapak menyampaikan begini, ternyata salah. Maka ini kalau kamu tahu ada yang salah, kita ingatkan ini, kita selalu belajar. Bukan menjadi orang tua yang sok hebat di depan anak. Dan beranilah untuk mengatakan tidak tahu ketika tanya anak, daripada sok meminta. Tidak tahu itu dua macam. Tidak tahu jawabannya karena kita nggak punya ilmu, dan tidak tahu bagaimana menjawab untuk urusan yang kita mungkin tidak tahu. Untuk itu kita perlu hati-hati. Maksud gimana? Tidak mungkin tidak tahu. Ada anak kecil tanya, "Mi, aku itu asalnya dari mana?" Anaknya juga ada yang berpikir keras itu. Si keras itu siapa? Ya pakai kan mboke. Wong anak itu ora mikir nungguin. Tapi mboke ora mikir terus kadung. Sudah tanya begitu. Anak heran. Ada apa ya? Padahal anak tanya begitu semata-mata karena tadi di sekolah ditanya, "Rin, kamu asalnya dari mana sih?" Karena temannya itu ternyata walaupun tinggal di Jogja, aslinya asalnya dari Gonggong. Tapi kalau Gonggongnya ruwet, orangnya ruwet nggak tanya. Ketika tanya, wah, kita di versi pertama,
Sebetulnya gitu. Anak bingung, dosaku apa? Tanya baik-baik. Ini kayak ada rahasia di sini kan, ada persekongkolan. Yang lain berusaha jawab, sing lanang kan jawab kamu, sing lanang yang bingung. Kenapa? Mergus pikiran kotor. Jadi suruh siapa? Yang pakai kan boy, bapaknya kamu, istrinya rupanya lebih cerdik, diinjak jempol suaminya kamu. Lalu dengan imajinasinya orang nganggo takon nggak pakai nanya kepada anak. Maksud pertanyaannya apa? Begini, kami itu lahir dari kasih sayang Umi sama Abi. Umi sama Abi itu berkasih kasihan, lalu akhirnya lahirlah kamu. Anaknya bingung. Waktu banget begini. Bukan begitu. Itu tadi ternyata tadi dia tanya temennya, karena temennya aslinya gobok. Coba kalau kita tanya, kamu kalau nanya gitu kenapa enak? Simpel kan? Ya contoh saya awal-awal di Jogja waktu masih kontrak di Jati, anak saya masuk prego, pulang mengatakan, Bapak apa? Bapak itu kalau instruktur kayak bajingan Pak. Ya, ini gak ada hubungannya dengan Rocky Gerung ya. Dan jangan menyibukkan diri dengan Rocky Gerung. Ya, kalau ingin hidup dengan akal sehat, bukan begitu. Rujukan akal sehat itu biasanya adalah Rasulullah Muhammad SAW, bukan Rocky. Rana Islam itu hubung apa? Terus kemana? Kan di mana? Sebenarnya itu keamanan, ya. Apa tadi? Ketika tinggal di Jakarta. Oh iya, bajingan dari dia. Iya, bajingan. Loh, saya nggak punya bahan untuk marah-marah. Kalau saya marah jangan salah. Saya tanya, bajingan itu apa ya? Bajingan itu loh Pak, sopirnya pedati itu loh Pak. Sopirnya pedati. Aku nyalahke dia ora paham. Jangan-jangan itu bahasa Jogja. Membenarkan juga saya nggak punya bahan. Jangan-jangan ini anak saya dikerjain. Dan kalau dikerjain berarti saya bukan anak. Akhirnya saya tanya teman, bajingan itu apa tadi kamu? Bajingan ternyata betul. Ya supir gitu, cikar, berubah. Lah kok tadi visual? Oh jawabannya bajingan. Titik gue ada salah ya titik visual. Oh titik ini. Oh iya ya. Nah, tentang masalah jadi visual bajingan. Oh berarti andai kata bisa masak apa bilang? Menurutnya baik. Anak kehilangan kepercayaan dan sekaligus kehilangan sikap fiqh. Kenapa? Ojo percaya menurut saya. Kemeruh, sok tahu. Disitulah pentingnya kita mendengarkan betullah kata-kata dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini perkataan yang disebutkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Man ahsanal istima' ta'ajjal intifa. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Mendengarkan itu didahulukan daripada memuji. Dengan itu insya Allah lain waktu kita bahas lebih khusus janji. Nanti khusus mendengarkan, nanti mungkin bisa diingatkan mengenai faedah mendengarkan. Sederhana tetapi pengaruhnya sangat banyak. Anak nggak minderan itu antara lain kalau kita itu mau mendengarkan, bukan ngelem.
Anak lebih terbuka untuk dikoreksi ketika mendengarkan. Didengarkan betul, kita antusias. Persis seperti temannya ketika mendengarkan itu. Temannya itu kan dia akan temannya kan bukan karena temannya sering memuji. Orang oh ya, oh ini. Dia berusaha menjelaskan lagi, mendengarkan. Hari ini banyak ibu-ibu, bapak-bapak, guru sibuk memuji, luar biasa. Penghinaan loh ini, bocah normal yang luar biasa, ya kan? Luar biasa. Jadi itu. Lalu hormat dari mana? Ketika dia merasa diperhatikan, merasa diterima, merasa diperjuangkan. Karena itu menjadi orang tua jujur lebih baik. Jadi kan sudah mengatakan orang tua jangan pernah mengatakan capek. Memangnya kita ini robot. Suatu ketika saya sedang perjalanan dan ketika mendarat di Istiqomah, Masya Allah, memang udah capek betul. Tapi justru saya manfaatkan apa itu? Saya bersama istri saya ini sebelum terbang, saya kalau sudah sangat capek, saya sampaikan agar saya mau nyetir, nanti kita ajak anak-anak cari bakso. Kenapa? Cari baksonya bukan jalan pulang lagi ke arah Prambanan. Ketika kemudian Bapak capek kok? Iya nak. Kok Bapak ini iya nak? Karena Bapak kangen sama dia. Merasa didahulukan, dipentingkan, merasa dipentingkan. Kalau kita aja Pak, nanti kalau sudah habis makan bakso kita harus kemana-mana, kita pulang aja. Bapak istirahat. Kan nggak pengen main-main. Ternyata ketika anak itu ditunjukkan, kini Bapak itu pegel, maka anak belajar empati. Yang nggak baik itu kita sedikit-sedikit berkeluh kesah, itu melemahkan jiwa mereka. Tapi anak diajari untuk peka memahami keadaan kita itu perlu. Justru dengan itu anak merasa, oh bapakku tidak ada kayak aku. Disitulah hormat itu ada. Dan nanti setelah lagi akan pesta kesan di KTG. Ya, dulu kasih itu akan bertaburan saling sokai spanduk di domestik kafe. Saya jadi teringat ketika Jawa Timur ada Bali besar tangga di Dewi. Saya tanya waktu panitia, kenal dia? Oh enggak Pak, pernah dekat rumah saya. Saya baru belakangan ini orangnya balik ke kampung. Ya nggak tahu sampai kapan. Tangga di Dewi, cari Dewi. Paling peduli kalau tonggo boleh bayar. Ya ini kalau ini pencitraan. Anak juga demikian, kalau melihat bahwa boleh pakai untuk pencitraan, kalau orang juga, oh kalau saya senang saya itu jangan begini. Jadi anaknya ngapusi. Maka anak akan tidak memiliki sikap hormat. Gitu ya. Tapi sebaliknya kalau merasa dipentingkan, diutamakan, termasuk ketika kita menasihati. Suatu saat ada seorang anak saya sudah lewat zuhur belum kunjung sholat, usianya sudah lewat 10 tahun. Jam 1:30 belum, jam 1 belum. Nah gimana? Usia sudah lewat dari 10 tahun. Karena 10 tahun sudah kami ajarkan mengenai perintah untuk memukul kalau anak umur 10 tahun. Bapak tidak ingin memukul kamu. Mudah-mudahan seumur hidup Bapak tak mukul kamu. Tapi Bapak juga tidak mau melanggar perintah Rasulullah. Jadi tolong nak ya, tolonglah Bapak ini agar Bapak tak mukul kamu. Tolong ya, Bapak tidak ingin mukul kamu. Mudah-mudahan
seru. Terus satu aku saya itu ya. Akhirnya anak itu sholat walaupun kayaknya agak pas-pasan gitu. Selesai sholat dia nggak seperti biasanya lama sekali. Biasanya orang berdiri kita terus lama banget. Setelah itu dia berdiri, Pak makasih ya Pak. Artinya untuk merasa diwongke, merasa dipentingkan itu bukan berarti kita tidak mengambil sikap tegas. Sesungguhnya di antara makna takdir kaitannya dengan hukum ialah menegakkan hukuman agar disiplin itu terbentuk, tetapi bukan karena benci. Wallahu a'lam. Allah